Ketika kita diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih merasa, oh ada kok nikmat yang lebih daripada ini. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memiliki sepeda. Mungkin bersyukur, alhamdulillah ketika dikasih sama Allah Subhanahu wa taala bisa punya sepeda. Bisa berangkat ke masjid naik sepeda, bisa. Mungkin bersyukur, alhamdulillah. Tapi syukurnya tidak sempurna. Kenapa? Karena masih membayangkan ada yang diberi motor sama Allah. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimurahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu dan Allah jadikan kita di dalam kemuliaan tersebut dan menjadikan kita orang-orang yang memuliakan dari kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada masjidnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memakmurkan masjidnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memiliki rasa hormat kepada masjid yang di situ, di tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau berusaha untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala muliakan ilmu, dan Allah dudukkan kita bersama orang-orang ahli ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang datang dari rumah kita sampai ke tempat-tempat di mana di situ dibaca ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memuliakan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya kepada kita dengan pemberian yang sempurna. Maka insya Allah ini adalah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala mau jadikan kita orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau berikan kita tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang khusus di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mau melihat tentang berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan di titik inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di titik ini kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta kepada kita itu sudah jelas. Tapi bagaimana kita menimbulkan, memupuk, menyuburkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang apa-apa, melalui apa-apa daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita itu di dalam ilmu pengetahuan ada ilmu yang namanya ilmu hitung-hitungan. Ilmu hitung-hitungan yang sampai kapanpun orang berusaha untuk menghitung sesuatu. Apa puncak dari setiap ilmu hitungan? Puncak dari setiap ilmu hitungan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Puncak dari setiap hitungan adalah jika kalian mencoba untuk menghitung daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian tidak bisa untuk menghitungnya.
Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ini baru jumlahnya daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Belum nilai daripada nikmatnya tersebut. Nabi SAW juga pernah menceritakan tentang bagaimana seorang saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Hidupnya menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kau masuk surga dengan rahmatku." Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, lalu mana amal ibadahku? Mana nilai dari amal ibadahku ya Allah? Ratusan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, hitung nikmat mata yang aku berikan kepadanya dengan amal ibadahnya ratusan tahun." Dihitung ternyata masih berat daripada nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, keret dia masuk ke dalam api neraka." Sampai orang itu mengatakan, "Ya Allah, bal birahmatik, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Coba dari kejadian ini, kalau nikmatnya Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, tidak terhitung kepada kita. Dan satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayar dengan ibadah ratusan tahun. Lalu kalau kita yang usianya sampai berapa tahun? 60, 70 tahun, 80. Ya, umatnya Nabi Muhammad usianya segitu. Kira-kira bisa membayar satu nikmatnya Allah enggak? Satu nikmatnya enggak bisa kita bayar. Baru satu ini. Enggak bisa untuk bayar. Sehingga kalau kita habiskan tubuh kita hancurkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum mencukupi untuk mensyukuri satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sibuk mencacat nikmatnya Allah. Kita sibuk merasa kurang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita justru kufur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita justru menilai tidak ada. Apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sibuk dengan yang lainnya yang tidak ada di dalam diri kita. Apa ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana wajah kita ketika akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat sebagai hamba yang tidak ada nilai ibadahnya, kemudian membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil waktunya habis untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala awali ayat Al-Qur'an dengan apa? Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala awali dengan alhamdulillahirabbil alamin? Allah mengajari hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa hambanya tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan waktunya dari mulai dia lahir sampai wafat. Kalaupun dia lahir dari masanya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mencukupi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita malah mencaci apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup kita waktunya habis, tidak bisa kita memuji Allah. Kok justru kita mencacat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa bersyukur dengan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya syukur, kok kita justru kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mulai kita belajar
belajar untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan itu jika tidak kita syukuri, ya, dan tidak kita hargai, maka kenikmatan itu akan dicabut dari kita. Maka jangan sampai kita sadar setelah itu semua hilang daripada kita. Makanya kita berusaha untuk mensadari daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ya, dikatakan bahwa di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillah, pertama kali mengucapkan alhamdulillah, maka kata Imam Ghazali, itu kalimat alhamdulillah itu beratnya ya, seperti memenuhi langit, memenuhi bumi dan seisinya. Satu kalimat alhamdulillah itu memenuhi beratnya bumi dan seisinya. Baru satu kalimat alhamdulillah. Kalau seorang itu mengatakan kalimat alhamdulillah yang kedua kali, kata Imam Ghazali, itu memenuhi bumi 7 lapis sampai 7 lapis langit, memenuhi semuanya dengan kalimat alhamdulillah yang kedua. Dan ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah yang ketiga kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sal tu'ta, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Ketika apa? Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah yang ketiga kali, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, mintalah kepadaku, engkau akan saya beri. Maka kalau doa sama Allah Subhanahu wa taala, awali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terdahulu, ya. Kalau ya seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la azidannakum, aku akan tambahkan. Maka dahulu ada satu orang ya, yang saat di satu sisi dia lagi dalam keadaan banyak musibah. Dia punya kerjaan, kerjaannya semua dalam keadaan sulit. Sebenarnya dia orang yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, mampu. Dia punya pekerjaan yang menghasilkan dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi di satu titik dia merasa semua jalan tertutup sehingga dia punya tanggungan yang besar dan dikejar-kejar oleh orang untuk membayar. Dia lakukan semua amalan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala buka jalan untuk dirinya. Dia amalkan semua amalan, tapi seolah tertutup, seolah tidak ada jalan. Maka dia coba pikirkan, apa yang salah dari saya ini. Maka ketika dia coba berpikir, dia sadar bahwa dia ini banyak ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sibuk bersyukur kepada Allah tentang apa yang sudah diberikan, tapi sibuk dengan ngeluh sama Allah. Kok begini ya? Kok begitu ya? Ya Allah kok begini? Ya Allah kok saya diberi ini? Hanya itu saja yang diucapkan. Maka dia coba berubah. Kalimat di dalam doanya dia coba berubah. Ya Allah, Kau sudah berikan kepada saya kemuliaan ini, Kau sudah berikan saya kemudahan ini, Kau sudah berikan pekerjaan kepada saya yang mengangkat derajat saya, mengangkat derajat keluarga saya. Ya Allah, saya pasrahkan semua urusan saya kepadamu. Ketika doa itu dirubah, Allah Subhanahu wa taala mulai membuka satu persatu daripada jalan daripada permasalahannya. Kenapa? Karena dia mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya yang membuat sulit, membuat kita hidup kita sulit ini. Kita merasa hidup kita ini sulit, yang membuatnya itu sebenarnya diri kita sendiri. Yang membuat kita susah itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang langsung kasih kesusahan. Enggak, yang sebenarnya pertama kali membuat susah itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri di dalamnya. Coba kita lihat orang ahli surga itu. Kok bisa orang ahli surga itu di surga itu nikmat?
kok bisa orang ahli surga itu nikmatnya luar biasa. Nabi SAW pernah bersabda menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan. Dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut, apa yang dikatakan orang-orang ahli surga? Ketika ditanya, "Wahai hambaku, bagaimana dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu?" "Ya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah terbayang oleh kita kenikmatannya." Maka Allah Subhanahu wa taala tawarkan, "Wahai hambaku, mau enggak aku berikan satu nikmat yang lebih daripada ini?" Apa yang dikatakan oleh ahli surga? "Ya Allah, ada nikmat yang lebih daripada ini." Masa ada ya Allah kenikmatan yang lebih daripada ini? Ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Masa ada kenikmatan yang di atasnya? Itu ahli surga. Maka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Coba kalau kita. Sekarang kita di dunia. Ahli dunia. Gimana keadaannya? Ketika dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sempurna. Kita tidak merasakan bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sempurna. Kenapa? Karena kita masih punya angan-angan yang lebih. Karena pikiran kita masih memikirkan yang lebih. Bukan apa yang di hadapan kita. Ketika kita diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih merasa, oh ada kok nikmat yang lebih daripada ini. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memiliki sepeda. Oh, masih ada motor. Mungkin bersyukur, alhamdulillah ketika dikasih sama Allah Subhanahu wa taala bisa punya sepeda. Bisa berangkat ke masjid naik sepeda, bisa. Mungkin bersyukur alhamdulillah. Tapi syukurnya tidak sempurna. Kenapa? Karena masih membayangkan ada yang diberi motor sama Allah. Begitu pula yang diberi motor, masih mau ada yang diberi mobil sama Allah. Ada mobil merek ini, oh masih ada merek yang lebih bagus. Oh masih ada yang lebih. Jadi ketika satu nikmat itu tidak bisa dirasakan dengan sempurna. Kalau merasakannya aja tidak sempurna, bagaimana mensyukurinya dengan syukur yang sempurna? Coba apa yang diajarkan Nabi SAW. Kita ini kan kalau dikasih makan, ya, ada nasi, kemudian ada oseng-oseng, tempe, ya, ada sambal, ada kerupuk. Nikmat luar biasa. Apalagi nasinya anget-anget. Nikmat ini luar biasa. Kita makan. Tapi ketika kita makan ini sebenarnya ini kalau dinikmati ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi kita masih ngelirik yang di sampingnya kita. Yang makannya nasi kebuli pakai kambing. Ya. Pakai sambal goreng di situ. Ya. Akhirnya apa yang di sini yang sebenarnya bisa kita nikmati dengan kenikmatan yang luar biasa, kita masih ngelirik ke sana. Ini jadi tidak nikmat, ini jadi berkurang nikmatnya. Itu kan diajarkan sama Nabi SAW. Nabi ketika diberikan ada lauknya cuman cokak. Apa yang dikatakan Nabi? Apa yang dikatakan Nabi? Nikmal idam al-khal. Senikmat-nikmatnya lauk, ya cokak. Jadi ketika ada di hadapan Nabi SAW, apa yang di situ, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling nikmat. Sehingga bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka ketika Nabi SAW ditanya, "Wahai Nabi SAW, kau ini sudah ditakdirkan sebagai ahli surga, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan ahli surga." Apa yang dikatakan Nabi SAW? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita sudah ditentukan ahli surga, ya sepi masjid. Ya. Tidak ada yang salat. Ya, sudah ditentukan ahli surga. Ya, ini mensyukuri daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kalau kita berusaha untuk menikmati ini semua, hidup ini nanti akan gampang. Kita berusaha menjadikan hidup kita di dunia tapi serasa surga. Ini adalah kenikmatan yang tidak ada yang lebih daripada ini, karena ini yang paling pas buat saya. Ya. Itu. Ada lagi satu pelajaran yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala
gambarkan tentang ahli surga. Apa orang ahli surga itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Dan kami cabut apa yang di dalam hati mereka daripada ghil, daripada iri dengki, daripada penyakit-penyakit hati. Kenapa orang ahli surga itu nikmat di dalam surganya? Kenapa? Karena di dalam surga tidak ada iri-irian, tidak ada benci-bencian. Orang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang iri. Tidak ada yang caci maki di sana. Makanya kenikmatan yang luar biasa. Coba kalau kita di dunia merasa nikmat, lah sumpek semuanya, masalah semuanya. Kenapa? Karena kita ikut campur di dalam penyakit hati. Karena kita masuk di dalam urusan penyakit hati, di dalam iri dan dengki. Orang-orang soleh dulu itu, orang-orang soleh dulu. Mereka itu ketika kita ngelihat orang-orang lain, orang-orang di luar sana, orang-orang yang sibuk dengan dunianya, mereka kumpulkan semua hartanya. Yang punya harta, kumpulkan semua hartanya. Yang punya ilmu, kerahkan semua ilmunya. Yang punya tenaga, mereka keluarkan semua tenaganya. Apa tujuan hidup mereka? Apa mereka mengeluarkan hartanya semua? Yang punya harta keluarkan hartanya, yang punya pikiran keluarkan pikirannya, yang punya tenaga keluarkan pikiran, keluar daripada tenaganya. Apa tujuan mereka? Untuk mencari kedamaian di dunia, untuk mencari kedamaian di dalam hidup, untuk mencari kesenangan di dalam hidup. Apa mereka dapat? Tapi orang-orang tua kita, orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu kita, lihat, mereka mungkin hidupnya sulit. Mungkin mereka kalau dinilai daripada materi mereka sedikit. Tapi apa mereka jalan dengan masalah? Mereka ketika mereka jalan ke masjid kayak tidak punya masalah. Hidupnya tujuannya ya rumah, masjid, majelis taklim. Tidak ada masalah kayaknya. Tidak punya pikiran apa-apa. Mereka menikmati setiap apa yang diberikan sama Allah SWT. Mereka menikmati setiap langkah di dalam hidupnya. Tidak ada yang namanya mereka stres. Apalagi harga ini naik, BBM naik, harga gas naik, apa naik, tidak peduli mereka. Pajak naik, tidak peduli mereka. Mereka jalan dengan damainya di dunia. Hatinya plong. Sampai dikatakan dzima lahum syahwah illa min dzikrillah. Mereka orang-orang yang tidak punya syahwat kecuali inginnya cuma zikir sama Allah SWT. Itu mereka yang di dunia tapi ngerasakan sudah di surga. Di dunia tapi sudah merasakan di surga. Hatinya tidak ada iri sama A, tidak ada iri sama B, tidak ada. Nah, ribut, ada keributan ya mereka tidak urusan, tidak ikut di dalamnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Mereka dapatkan. Jadi yang didapatkan bukan orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan. Bukan orang-orang yang mengerahkan semua kemampuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan. Bukan orang-orang yang mengerahkan semua ilmunya untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan. Tapi orang-orang yang hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya baik, tidak ada rasa iri dan dengki kepada sesamanya. Ahli surga diangkat sama Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada iri dengki. Jadi kalau ada orang nikmat ya sudah. Alhamdulillah kau dikasih nikmat sama Allah SWT. Kalau kita kan tidak. Kita ini sekarang ini di posisi diadu domba semuanya. Dibikin saling satu dengan yang lainnya, saling benci, saling iri, saling hasud. Tujuannya apa? Tujuannya semua dunia sebenarnya. Yang satu cari pangkat, yang satu cari harta, yang satu cari nama, yang satu cari popularitas. Yang tujuannya semua itu semua. Mau dapatkan kebahagiaan dunia, tidak dapat di situ. Bahagia di dunia dengan damai. Sampai kata Allah SWT disebutkan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu orang-orang ahli surga itu, mereka kalau berjumpa itu ala surur. Dalam keadaan
bahagia, senang. Jumpa satu dengan yang lain itu senang. Coba bayangkan kalau kita ini di dunia, kita berusaha untuk membersihkan, tidak ada kita iri sama orang, tidak ada kita benci sama orang, hapus semua itu. Oh kalau dari kita bisa, tapi kalau dari orang lain, oh kita tidak bisa ngerubah orang lain untuk iri sama kita, tidak bisa. Kita tidak bisa ngerubah orang lain untuk tidak benci sama kita, tidak bisa. Kita tidak bisa ngerubah orang lain untuk tidak memusuhi kita, tidak bisa. Tapi mana? Kita tidak menggubris mereka. Kalaupun mereka datang dengan kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Kita tidak ikut campur mereka. Mereka mau berbuat buruk sama kita, ahlan wa sahlan. Bainaka wa bainallah. Wa ana baini wa bainallah. Itu urusanmu sama Allah, aku urusanku sama Allah. Kalau kamu datang ke dalam hidupku, kamu menjadi pengganggu di dalam hidupku, berbuat kezaliman kepada aku, berarti kamu adalah orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku. Maka bagaimana aku bersikap kepada orang yang nanti dengan sikapku aku akan dinilai sama Allah. Terserah kamu mau seperti apa, tapi kau adalah ujian bagi aku. Aku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku akan dinilai sama Allah. Coba kalau gitu. Wah, nikmat kita. Selesai. Ada orang ganggu kita, ujian baru ini. Ya. Ada orang benci sama kita, ujian baru ini. Nikmat hidup. Orang-orang yang di hatinya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus berusaha untuk membersihkan hati kita dan juga tidak menggubris apa-apa yang di sekitar kita. Tidak menggubris semua itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ala sururin mutaqabilin. Kalau jumpa itu dalam keadaan senang, dalam keadaan senyum. Jangan kita ini dibikin satu sama lain saling bermusuhan karena beda. Apa kita semua harus satu warna semua? Apa kita harus sama semuanya? Tidak bisa. Kita ini dalam hati kita coba kita. Pernah enggak kita ragu dalam satu hal? Pernah enggak? Kita ragu sama satu hal. Kita mau pilih yang A apa yang B ya? Yang bagus yang A apa yang B ya? Pernah enggak merasakan seperti itu? Pernah. Kalau kita saja pernah ragu memilih A atau yang B, atau bahkan yang C, yang D, bagaimana kita mau jadikan semua manusia itu satu warna? Satu pendapat sama kita, tidak bisa. Yang penting, mau berwarna-warna sudah. Yang penting, ayo jalan bersama. Kalau salah, saling mengingatkan. Tapi tetap jalan bersama. Tidak usah sudah saling memusuhi. Itu membuat hidup kayak di neraka. Ala sururin mutaqabilin. Kalau bertemu itu ala surur, seneng-seneng, senyum. Coba kalau kita lihat, pernah enggak ketemu orang Muslim? Kalau kemana-mana dengan pakaian Muslim, kalau kita salaman atau kita ucapkan assalamualaikum, mereka enggak jawab. Pernah enggak? Assalamualaikum. Melengos. Ada gitu. Muslim, pakaiannya Muslim keluar jalan. Ini kan ngerusak. Ngerusak apa? Ngerusak hidup kita sehari. Setidaknya sehari itu akan suntuk. Bayangkan pagi subuh, sholat subuh, pingin seneng-seneng, pingin dapat dunia wa ma fiha dan seisinya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seisinya, lebih afdal daripada itu. Berangkat ke masjid ala surur, kemudian masuk masjid ketemu orang yang merengut, mukanya bersengut, dijak salaman tidak mau, dijak salaman melengos. Setidaknya sehari kita sumpek ini ke bawah. Coba kalau kita masuk ke masjid subuh pagi hari, sudah siap mandi rapi, kemudian masuk ke masjid, lihat orang satu dengan yang lain senyum. Makanya diajarkan sama salaf kita, habis salat subuh kemudian salam-salaman, ngelihat wajahnya satu-satu, salaman ala surur, ngasih senyum satu dengan yang lain. Itu membawa suasana baik, membawa suasana baik seharian setidaknya. Begitu. Ala surur. Kalau ketemu sama saudara, ala surur. Jangan ada masalah sama fulan. Selesai. Nanti hidupnya serasa di dalam surga. Di dunia, tapi nikmat.
Ya, tidak ada sumpek sama orang, ya, rizki yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ini adalah sudah yang ternikmat, yang kita rasakan. Nah, ini akan merasakan satu rasa yang luar biasa. Nah, maka kita diajarkan untuk selalu bersyukur, menghitung, berusaha untuk mengingat dari setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ saat itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang perlu kita tambah juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allah disebutkan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Nabi Muhammad SAW, al-kaun, alam semesta ini, ya itu cuman isyarat sebagai tanda. Kalau di jalan itu ada petunjuk jalan. Kalau mau menuju Semarang lewat sini, ya masuk tol lewat sana, ada penunjuk jalan. Semua isyarat. Alam semesta ini, matahari, bulan, bumi, semua langit dan seisinya semuanya isyarah, adalah tanda. Tanda yang menunjuk kepada satu titik. Siapa titik itu? Adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita itu tahu kebesarannya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW, kita akan memanfaatkan kenikmatan yang luar biasa. Malaikat itu pernah diceritakan, malaikat itu debat sampai takjub. Apa yang mereka katakan? Ajaban li ummati Muhammad mimman halak kaifa halak. Aneh, kok ada umatnya Nabi Muhammad yang celaka? Kok bisa? Rahmatan lil alamin. Ya. Allahnya Raufur Rahim. Ya. Nabinya yang paling dicintai, umatnya paling mulia. Kok bisa ada yang celaka? Ajaban, aneh. Makanya kita ketika semakin kita itu tahu kedudukannya Nabi Muhammad SAW, ya, kita bukan membesar-besarkan Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad besar. Kita bukan memulia-muliakan Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad mulia. Oh, namanya aja Muhammad, yang paling banyak pujiannya. Ya memang Nabi Muhammad SAW mulia. Katanya Imam Busiri, da'mat da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Yang dilakukan orang Nasrani, apa dilakukan orang Nasrani? Nabinya ya dijadikan Tuhan atau anak Tuhan. Da'mat da'adhun nasara. Tinggalkan itu yang dilakukan Nasara. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pujilah nabimu dengan terserah pujian yang kau bisa. Ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita tahu tentang besarnya Nabi Muhammad SAW, tentang mulianya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pintu utama untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pintu utama untuk sampai kita kepada hajat-hajat kita, untuk dikabulkan kita, untuk semua masalah kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu itu, kita akan memanfaatkan dengan sebenar-benarnya manfaat. Jadi umatnya Nabi Muhammad, kok hidupnya sulit? Loh, bukannya dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dipermudah sama Allah? Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW kok suntuk? Bukankah dengan menyebut namanya Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi syifa, menjadi penyembuh? Maka kita, tapi ini proses semuanya dengan keyakinan yang besar. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak dapat hasilnya. Nah, maka kita duduk-duduk di majelis seperti ini untuk memberitahu kepada kita tentang bagaimana agungnya Nabi besar Muhammad SAW, betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan setiap apa yang sudah dikasihkan kesempatan ini kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta daripada Nabi SAW, dan insyaallah semua apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab kemarin dan sekarang di bulan Sya'ban, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita untuk sampai kepada bulan Ramadan bersama kedua orang tua kita, bersama sanak kerabat kita, bersama guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Insyaallah masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kekuatan yang sempurna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani puasa dengan sempurna, menjalani
menjalani qiyamul lail dengan sempurna, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan yang baik-baik, dijauhkan dari yang buruk-buruk, sehingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan daripada su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.